Hey, di video kali ini aku masih melanjutkan diskusi mengenai definisi kemitraan antara kita, driver online, dengan aplikator. Kali ini kita akan meninjau dari kajian hukumnya. Mau tahu lebih lanjut? Gas! Baik, rekan-rekan, untuk memulai kajian hukum terkait dengan hubungan kemitraan antara kita dengan aplikator, di sini aku ingin mengajak kalian untuk mencoba memahami konsep hubungan kerja, apakah tepat diberlakukan pada hubungan kita dengan aplikator. Untuk melihat hal itu, aku mengajak kalian melihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini perlu kalian ketahui bahwa sudah melalui beberapa revisi dan yang terbaru adalah di Undang-Undang tahun 2003 Nomor 6 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini banyak direvisi pada Undang-Undang Cipta Kerja, ada beberapa pasal yang dihapus, ada beberapa pasal yang ditambahkan. Nah, silahkan nanti dipelajari secara menyeluruh di Cipta Kerja. Nah, di sini aku ingin mengajak kalian masuk ke bab 1, ketentuan umum. Pada angka 15, nah ini disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dari sini dapat didefinisikan bahwa hubungan kerja itu setidaknya memiliki 4 elemen. Yang pertama adalah perjanjian kerja, yang kedua adalah pekerjaan, yang ketiga adalah upah, dan yang terakhir adalah perintah. Kita akan coba cek satu persatu apakah ketiga elemen ini bisa diaplikasikan dalam hubungan kita dengan aplikator. Nah, yang pertama tentang perjanjian kerja. Kalau menurutku, ojol juga bisa dibuatkan perjanjian seperti ini dan kita melihatnya di aplikasi masing-masing, itu ada perjanjiannya. Kemudian untuk unsur pekerjaan, inilah yang menjadi salah satu kendala. Kenapa? Karena seperti yang aku bahas di kajian kedua, pekerjaan dalam ojol itu tidak pasti. Tidak ada yang tahu kapan dan di mana orderan itu akan datang. Berbeda dengan konsep kerja di perusahaan yang lain, pekerjaannya itu sudah muncul di depan. Sudah ada kepastian pekerjaan yang harus dilakukan. Karena tidak ada kepastian inilah, maka unsur pekerjaannya tidak terpenuhi. Kemudian kita masuk ke unsur yang ketiga, yaitu upah. Aku rasa ada, karena setiap hasil dari satu orderan terselesaikan, ada upah yang diberikan. Jadi untuk konsep upah masuk. Nah, yang terakhir, mengenai perintah. Ini juga menjadi salah satu kendala. Kenapa? Karena di dunia perojolan, perintah itu sejatinya bukan dari aplikator. Perintah itu sejatinya dari konsumen. Nah, ini juga yang tidak terpenuhi di dunia perojolan. Singkatnya, dari keempat item di atas, unsur pekerjaan dan unsur perintah itu tidak terpenuhi dalam dunia ojol untuk disebut sebagai sebuah hubungan kerja. Lalu, hubungan apakah yang paling ideal? Nah, di sini aku ingin mengajak kalian geser ke PM 12 tahun 2019.
Sebelumnya mungkin di rentang tahun 2016 sampai 2018 Dishub karena banyaknya permohonan terkait legalitas ojol, kemudian mereka melakukan berbagai macam kajian baik akademis dan ya banyak hal lah. Nah, dari kajian-kajian tersebut mereka kemudian menghadirkan PM 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Rekan-rekan sekalian, perlu kalian ketahui bahwa ini adalah salah satu produk hukum yang wajib kalian ketahui. Paling tidak baca deh satu kali seumur hidup. Ya Kak, aku sarankan kalian baca ini. Kalau lebih baik ya mungkin tiap bulan sampai apalah penafsirannya seperti apa, itu akan lebih baik. Ini salah satu produk hukum yang menjadi legalitas kita driver ojek online dalam koridor hukum di Indonesia. Ini penting sekali, banyak item-item yang kalian harus tahu dan banyak item-item juga yang mungkin selama ini sering kalian pertanyakan dan bisa terjawab di sini. Ya, karena kan terkadang ketika kita tidak tahu, kita kemudian berusaha untuk bertanya macam-macam lalu menyimpulkan macam-macam. Padahal sebetulnya sudah ada, kita itu nggak pernah baca. Jadi saranku PM 12 ini dibaca secara utuh dari atas sampai bawah. Nah, di PM 12 tahun 2019 ini aku langsung ngajak kalian ke pasal 15. Sebentar, masih loading, mohon bersabar. Karena aku dapat versi yang lumayan berat ini, jadi loadingnya agak lama. Pasal 6, pasal 7, pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hop, 14. Nah, nih. Di pasal 15 ini, ayat pertamanya berbunyi, hubungan antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi merupakan hubungan kemitraan. Di titik ini, kita harus mengakui bahwa secara hukum pun hubungan kita itu sudah dilegalisasi sebagai sebuah hubungan kemitraan. Ini, jadi secara kajian hukum kita tuh sudah diakui sebagai hubungan kemitraan, bukan hubungan pekerja. Nah, yang menarik di pasal kedua ada rinciannya bahwa pengaturan mengenai hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Artinya konsep kemitraan yang direferensikan pada pada PM 12 ini bisa dijabarkan lebih rinci dengan undang-undang yang lain. Jadi bahasanya itu kemitraan seperti apa sih? Seperti apa? Konsepnya seperti apa? Nah, nanti kita akan coba cari undang-undang manakah yang lebih dekat dengan konsep kemitraan untuk ojol dan aplikator. Oke, selanjutnya aku akan coba ngajak kalian masuk ke Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Apakah ini? Ini adalah undang-undang tentang UMKM. Kita singkat gitu ya, UMKM. Dan seperti yang aku jabarkan tadi, disampaikan oleh PM 12 pasal 15 ayat 2 bahwa konsep kemitraannya itu diatur oleh undang-undang terpisah. Nah,
undang-undang tersebut, undang-undang yang paling dekat konsep kemitraannya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Aku meyakini seperti itu. Aku meyakini undang-undang inilah yang paling dekat konsep kemitraannya. Mengapa? Karena nanti konsep kemitraan di Undang-Undang 20 inilah yang kemudian diaplikasikan oleh aplikator dalam perjanjian kemitraannya. Di sini lebih rinci, kalian bisa baca apa sih definisi kemitraannya, kemudian sejauh mana jangkauan, lalu konsepnya seperti apa, dan batasan-batasan para pihak subjek dalam hukumnya ini seperti apa, itu ada di sini. Silahkan dipelajari lebih detail, lebih baik. Ya mungkin ke depan kita akan coba bikin satu video khusus yang mengurai lebih rinci konsep kemitraan pada Undang-Undang 20 tahun 2008. Oke, selanjutnya kita akan lihat apakah betul Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 menjadi referensi hukum bentuk kemitraannya. Nah, di sini aku mengajak kalian masuk ke aplikasi Gojek. Aku ngambil sampel 2 aplikator saja. Di sini untuk Gojek kalian bisa langsung geser ke bagian bawah di perjanjian kemitraan, diklik saja. Ya, muncul ketentuan penggunaan aplikasi GoPartner untuk mitra. Ini kalau singkatnya kita sebut sebagai perjanjian kemitraan yang terakhir dirubah pada 19 Januari kemarin, yang sempat heboh itu kan kemarin. Nah, ini silahkan dibaca. Saranku ya teman-teman sekalian, perjanjian ini jangan sesekali di skip, jangan sesekali langsung centang gitu, jangan. Tetap dibaca. Inilah dasar hubungan kita dengan aplikator. Di sini tertuang secara rinci dan kalian bisa baca, bisa memahami, dan beberapa pertanyaan yang selama ini kalian tanyakan ke aplikator itu sudah ada dijawab di sini. Jadi saranku ya sebagai sesama driver, jangan ragu untuk membaca perjanjian kemitraan ini, karena juga di situ menambah wawasan kita, memahami konstruksi hubungan kita dengan aplikator, dan menurutku lebih baik seperti itu. Lebih baik kita baca dulu baru bertanya. Gitu ya. Nah, di sini di bagian bawah itu ada 2 perjanjian. Yang pertama adalah GoTo, Gojek Tokopedia. Ini adalah perjanjian kemitraan untuk rekan-rekan reguler. Kemudian di bagian bawahnya lagi perjanjian PT Antara Makanan Anak Bangsa. Ini adalah perjanjian kemitraan antara teman-teman MGD, atau kalau kita lebih familiar dengan bahasa goceng. Kita ambil contoh satu saja, yang bagian atas. Silahkan diklik GoTo, Gojek, Tokopedia. Ya, begitu kalian klik, di sini ada banyak ketentuan, ada banyak definisi, ada banyak konstruksi dan penafsiran yang menurutku kalian harus baca. Saranku baca deh, 1 kali harus dibaca. Nah, langsung saja aku akan masuk ke pasal 7 ayat 1. Di situ teman-teman bisa perhatikan bahwa pasal 7 ayat 1, hubungan Anda dengan Gojek adalah hubungan kontraktor independen secara kemitraan. Anda secara tegas memahami dan setuju bahwa ketentuan penggunaan mitra ini tunduk pada hukum yang berlaku yang mengatur tentang usaha mikro, kecil, menengah, serta ketentuan terkait hubungan kemitraan. Stop di sini. Seperti yang aku jabarkan sebelumnya, bahwa konsep kemitraan yang paling ideal itu tertuang dalam Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang UMKM. Hal ini juga yang kemudian
diaplikasikan oleh Gojek, dituangkan oleh Gojek dalam dalam perjanjian kemitraannya. Jadi sudah lengkap ya kajiannya dari atas sampai ke bawah, bahwa di tingkat atas sudah dijabarkan bahwa hubungannya adalah hubungan kemitraan, kemudian dilegalisasi lebih lanjut oleh Dishub juga dengan hubungan kemitraan, lalu terurai oleh Undang-Undang 20 tahun 2008 juga tentang kemitraan, yang selanjutnya diaplikasikan oleh aplikator dalam perjanjian kemitraannya juga hubungannya kemitraan. Oke, mungkin kurang sip kalau kita perbandingan cuma satu saja. Kita coba perbandingan di aplikator yang lain. Nah, di sini mungkin kita back dulu supaya teman-teman tahu ke arah mana pergerakannya. Kita back dulu. Yes, di sini di profile Grab, kalian bisa klik tanda tanya ini di bagian atas, kanan atas. Nanti akan diarahkan ke pusat bantuan. Oke, di bagian searching kalian ketik saja perjanjian kemitraan. Nah, di bagian bawahnya muncul surat keterangan kemitraan. Kalian klik saja. Nanti akan masuk ke link berikutnya. Aku menyarankan langsung klik ketentuan layanan Grab yang warna biru muda itu. Langsung diklik saja ketentuan layanan Grab. Nah, kalian nanti akan diarahkan ke situs Grab-nya tentang term of service. Ini kayak ketentuan layanan dan kebijakan bahasa Indonesianya ya. Ini sama aja juga dengan perjanjian kemitraan di Gojek, cuman bahasanya yang berbeda. Ini dikoreksi, diupdate terakhir di 27 Mei 2024. Sama seperti perjanjian di Gojek, aku juga menyarankan buat rekan-rekan mitra Grab minimal sekali deh seumur hidup, kalian harus membaca ketentuan layanan dan kebijakan ini. Kenapa? Karena ini penting dan perubahannya itu tidak melalui pemberitahuan. Jadi mereka dinamis. Begitu ada hal-hal baru yang mau dirubah, langsung diganti. Makanya kita selaku driver juga harus care, harus peduli, dan harus membaca. Minimal sebulan sekali deh. Minimal sebulan sekali. Kalau aku biasanya tak buka seminggu sekali. Terus tak lihat di berlaku efektif sejak kapan. Nah, itu kalau angkanya, tanggalnya masih sama dengan yang sebelumnya, nggak tak baca. Tapi kalau tanggalnya berubah, misalnya sekarang 27 Mei 2004, nanti begitu aku klik berikutnya, aku cek berikutnya, itu berubah menjadi 30 Mei. Nah, itu aku baca. Karena mesti ada perubahan. Dan saranku tetap harus baca. Kalian harus baca. Oke, langsung saja aku akan mengajak kalian ke pasal 3.9. Karena sering baca jadi aku hafal. Pasal 3. Nah, ini dia. Pasal 3.9. Di situ dijabarkan bahwa mitra adalah pihak ketiga independen tidak terafiliasi dengan Grab yang menyediakan solusi terkait kepada konsumen melalui layanan. Mitra dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada pengemudi transportasi dan atau pengemudi pengiriman yang tergolong sebagai usaha kecil menengah atau usaha mikro kecil menengah berdasarkan peraturan yang berlaku tentang UMKM. Stop di sini. Terlihat jelas bahwa konsep kemitraan
yang sebelumnya dijabarkan, yaitu konsep kemitraan pada Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang UMKM juga diaplikasikan oleh Grab dalam perjanjian kemitraannya. Jadi dari Gojek maupun Grab sama-sama mengakui kita sebagai bagian dari UMKM. Begitu nggih, teman-teman sekalian. Dari kajian hukum ini sudah jelas bahwa kita itu bukan hubungan pekerjaan. Kemudian ditegaskan lagi dalam PM 12 bahwa kita ini hubungannya adalah kemitraan. Kemudian diurai lebih detail dalam Undang-Undang 20 tentang kemitraan UMKM. Yang selanjutnya diakui dan dituangkan oleh aplikator dalam perjanjian kemitraan mereka bahwa posisi kita itu merupakan bagian dari usaha kecil, usaha menengah kecil atau disebut dengan UMKM. Begitu nggih, dari kajian hukumnya sudah clear, kita ini hubungannya adalah kemitraan.